Kita sambut Cak Lontong, Abdel, dan Aco. Tepuk tangannya mana teman-teman? Widih, yang lebih meriah dong. Silakan. Salaman dulu baru duduk. Halo. Halo. Luar biasa sekali loh. Ini 3 dedengkot stand up komedi kita, ya nggak sih Pak Tejo? Siap. Ya, ini kan kalau kita bicara Cak Lontong, ini adalah komika dengan logika yang kerap membalik cara kita memahami kenyataan, bener nggak? Itu Cak Lontong. Kalau Kang Cing Abdel, pelawak lintas generasi yang membuktikan konsistensi adalah kunci bertahan. Nah itu bener tuh. Bener nggak? Nah ini Abdel? bener. Kata Cak Lontong bener. Kalau Aco, nah ini dia, komika yang mengubah keresahan jadi karya panggung hingga layar lebar dan filmnya menjadi film terlaris sepanjang masa. Agak Aduh, sebelum saya lempar ke para panelis yang tadi sudah banyak sekali keresahan ingin mengulik-ngulik, Cak Lontong sekarang sibuk apa? Saya sebenarnya bukan sibuk tapi ada tugas saja. Ya itu sibuk sebetulnya. Apa tugasnya apa, Cak Lontong? Kalau sekarang lagi ngurusin salah satu tempat rekreasi di Jakarta. Yaitu? Ancol. Oh iya ya. Gak ada jembatannya saya. Sudah enggak sekarang. Karena udah si manisnya kan udah pindah. Oke, nanti kita piknik ke Ancol ya teman-teman ya. Oh boleh. Boleh. Kalian dulu tugas di situ. Main aja. Oke, kalau sekarang Aco, gila ini filmnya Oh, film ini terlaris keren. sepanjang masa. Iya. Setelah menyutradarai dan juga menghasilkan karya terlaris, sibuk apa sekarang? Ya masih sama bikin film lagi. Film baru. Banyak yang nyolek-nyolek untuk ngajak kerjasama setelah ini? Ya adalah 1-2. Oke, kalau Cing Abdel? Saya sibuk sekarang jualan bajaringan. Tiba-tiba berjaringan. Sibuknya masih syuting masih ada. Masih dengerin curhat nggak? Udah enggak sekarang. Oh, udah enggak. Udah enggak. Udah gak ada yang curhat. Udah enggak ada yang curhat lagi. Sekarang tuh lagi ngetren banget. Banyak teman-teman komika atau stand up komedi yang main film, ngeboom, ngehits, terus kemudian juga banyak profesi-profesi diisi oleh rekan-rekan dari stand up komedian, ya kan? Nah, sekarang juga lagi hits nih, misalnya kayak Panji dengan mensreanya walaupun kontroversial seperti itu. Di filmnya Aco dan juga mungkin King Abdel kalau perform, Cak Lontong juga kalau perform, aku pernah lihat tuh kadang sering nyentil-nyentil kalau nggak masalah politik, hukum, dan sosial. Memangnya konten-konten itu lebih laku ya dibandingkan konten-konten biasa? Kalau itu saya nggak pernah berbahaya. berpikir tentang laku atau enggaknya. Karena stand up komedi itu bukan masalah laku nggak laku, tapi berangkat dari apa yang ingin kita sampaikan aja. Mungkin kayak Panji, keresahannya tentang itu, dia menyampaikan itu. Jadi buat saya bukan ini yang lagi laku, karena buat saya komedi, humor itu adalah energi. Jadi tidak memperhitungkan laku nggak laku, karena dia nggak akan hilang. Tapi sekarang Berubah ini kan bentuk, iya. stand up komedian kan energi juga dong. kadang mewakili kritik. Ya. Iya memang ya. Cocok gitu. Komedi humor itu nggak akan hilang, dia berubah bentuk. Nah, masalahnya sekarang adalah stand up komedian itu sekarang menjadi andalan masyarakat, tumpuan untuk menyampaikan kritik yang dibalut humor. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri atau beban gitu nggak sih mungkin Cing Abdel? Sebenarnya mungkin kalau menurut saya kenapa tema-tema sosial, politik itu lebih gampang diterima karena kalau kita berkomedi bahan yang kita keluarkan itu harus relate sama orang, relate sama audiens kita, relate sama penonton kita. Tema-tema sosial, politik pasti akan relate sama masyarakat kita sekarang dengan banyak keterbukaan, banyak menerima informasi. Enggak Jing Abdel banget jawabannya. Nah itu dari kacamata, itu dari kacamata Kayak siapa yang bajaringan. ngomong gitu loh. Benar itu. Dari kacamata bajaringan gitu. Jawabannya kayak aku gitu. Iya, kayak Enggak juga sih. Enggak juga ya. Gimana tadi lanjutannya? Tadi saya ngomong apa? Mungkin ya, jadi kita lebih gampang sebenarnya, membuat kita lebih gampang mencari materi karena seperti yang sering saya dengar dari Cak Lontong, dari Mas Miing, komedi itu bisa berhasil kalau kita bisa membuat penonton mengerti dulu, lucu belakangan lah. Kalau penonton udah ngerti, bahkan tanpa punchline pun kita keluarin premis, mereka udah ketawa. Seakan-akan mereka terwakili, kayak omongan-omongan Panji itu omongan yang sudah ada di mana-mana. Cuman akhirnya jadi berhasil karena kita merasa diwakili, bisa ngomong di segitu banyak orang, di sebegitu luas jangkauannya.
Gitu Nah, sih kalau oke, menurut tepuk tangan Cak dulu dong, Lontong. Cing. Abdel nih keren ya. Ini buat Cak Lontong. Cak Lontong, gimana nih stand up comedy ini tetap bisa eksis ketika kalian menyuarakan inspirasi atau mungkin sebuah kritik, itu nggak takut kemudian harus berjibaku dengan kepentingan atau mungkin kemudian diredam atau mungkin dibungkam? Kalau menurut saya semua itu kembali ke pribadi ya. Saya orang yang sangat berprinsip bahwa stand up comedy ini adalah bagian genre baru komedi yang berkembang di Indonesia yang menurut saya komedi apapun itu bentuknya itu bagian dari karya yang berkaitan dengan seni dan entertain. Dan itu menurut saya harusnya pasti dekat dan mengakar pada budaya kita. Jadi kalau mungkin sekarang banyak yang lebih bergaya liberal dalam pemilihan diksi dan apapun itu, menurut saya ya itu sudah sebenarnya bukan budaya kita. Karena buat saya penghibur itu tugasnya adalah membuat orang terhibur. Bukan membuat orang tersakiti atau tersinggung. Walaupun itu juga sangat subjektif, ada orang yang kita menghibur pun dia tersinggung, yaitu tapi setidaknya kita mengawali dengan bahwa kita ini ingin menghibur. Karena buat saya ketika Anda menghibur artinya dimanapun Anda muncul harus bisa diterima oleh siapapun. Menurut saya seperti itu. Jadi itulah akan menjadi filter masing-masing karena ukuran kita jadi berbeda masing-masing. Kalau saya berprinsip seperti itu. Kalau ada filter artinya itu aman-aman aja, nggak perlu takut untuk Ini bukan masalah aman nggak aman. Kalau saya lebih ke karena filter itu yang menentukan kita. Jadi nyaman atau tidak. Makanya kalau saya ini bukan bermaksud membedakan diri saya dengan siapapun, tapi untuk mengeluarkan sebuah kata yang menurut saya itu nggak nyaman, saya nggak akan keluar. Karena filternya saya nggak nyaman mengeluarkan kata-kata ini. Tapi saya lebih dalam lebih luas lagi misalnya ada perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak harus kita pertontonkan, walaupun itu boleh-boleh saja. Menurut saya menjaga ya walaupun itu mungkin kesannya klise atau apa. Saya akan lebih berusaha menjaga value. Karena itulah yang akan dipegang orang dan itu akan dinilai dan itu yang akan dijadikan ukuran, value. Bukan seberapa lucu. Malam ini agak berbeda sih, tiga bintang tamu kita. Iya. Ini hadir. Kayak gue loh. Kayak Cing Abdel. Iya. Gue. Jangan-jangan kita ketukar. Iya. Bantuin kan ini Pak dosen, coba bantuin. Ada satu buku yang bagus, saya punya ini. Humor Seriously. Di belakang membuat kita ketawa, ada proses yang sangat serius, betul tidak? Membuat materi itu sangat-sangat serius. Saya sama Cak Lontong 5 tahun bareng kerja di sebuah acara. Sebelum membuat orang tertawa, live, di belakang panggung itu serius bikin naskah masing-masing. Mikir ini lucunya kemana nih, gitu loh. Nah di buku ini dijelaskan bahwa humor tidak sama dengan melucu. Humor tidak selalu artinya membuat orang tertawa. Karena dalam humor itu ada yang namanya kehangatan, empati, kejujuran, keaslian. Ya, saya pengen mundur dulu nih ke beberapa tahun yang lalu. Gak usah gitu, Ca, biasa Kitanya aja. nggak mundur, kita di sini kok. Nggak, saya juga terus terang kaget juga. Saya pengen ikut mundur juga tadi. Saya yakin lah kalian pasti orang yang suka bercanda dari dulu lah. Entah dari SD, SMP, SMA, seneng bikin orang ketawa di sekitarnya gitu kan ya. Saya pengen tahu di titik mana kalian merasa bahwa saya bisa ngelucu nih. Dan ini bisa menjadi mata pencarian saya. Ada poinnya nggak? Ada titiknya nggak? Kapan tuh? Dari Cing Abdel dulu. Cing Abdel dulu. Saya harus mundur ke belakang. Nggak usah. Nggak usah, langsung jawab aja. Langsung aja. Mungkin kalau saya karena begitu saya lulus SMA, terus saya siaran di radio komedi, jadi ngerasa lah pas lulus SMA diterima di radio komedi, artinya ternyata ini lucu-lucuan yang di tongkrongan bisa jadi uang gitu. Mulai saat itu memastikan diri untuk kerja di dunia komedi. Jadi kayaknya sejak lulus SMA dan diterima di siaran udah ngerasa Ini jalan gue gitu ya. betul. Lu juga bukannya gitu. Nah. Jadi Kalau kalau gue siaran radio sama. Sama kan? Siaran Lulus radio SMA. dulu, Juga, ngerasa terus punya ngerasa. bakat, keterima, iya bener sih. Siaran Cing radio. Abdel lulus SMA, kalau Aco? Sebetulnya sih bener-bener berasanya tuh ya pas era stand up komedi aja, pas udah mulai open mic di awal-awal tuh. Karena kalau dulu kayaknya buat orang awam yang nggak punya circle temen di
industri entertainment kayaknya industri ini tuh kayak sebuah hal yang nggak mungkin digapai deh kayaknya. Cuman kita cuma bisa ngelihat komedian tuh dari TV kayak ya pengen kayak mereka tapi kayaknya susah deh nembus ke situ gitu. Nah, dengan era sosial media orang bisa punya panggungnya sendiri, orang bisa lihat tanpa harus dipanggil ke TV. Itu orang bisa bersinar dengan mediumnya masing-masing, terus tiba-tiba ada seni kesenian stand up komedi, tiba-tiba kita upload di YouTube dan jadi viral. Ya udah setelah itu orang jadi kayak oh, ini bentuk komedi baru ya. Nah, akhirnya terbuka tuh kesempatan itu. Ternyata nggak harus kenal sama orang produser apa atau apa. Ternyata dengan sosial media aja seseorang tuh udah bisa punya panggungnya sendiri gitu. Keren. Kalau Cak Lontong? Kalau saya lebih merasa ini bakat. Karena saya kalau mikir-mikir itu saya merasa punya bakat ngelawak itu sejak mulai sekolah SD. Wah, Kira-kira habis imunisasi nggak ya kecepatan? Enggak. Kalau itu mah kecelakaan, bukan cepetan. Kenapa saya merasa seperti itu? Karena saya ingat betul, saya dulu SD, kalau terima rapot, itu rapot kalau saya tunjukkan ke orang nilainya, orang ketawa. Itu bukan karena komedi. Itu bukan komedi. Itu karena warna tinta. Padahal saya belum ngomong. Padahal lihatnya, saya akhirnya, bakat saya ngelawak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.